Ini dari Ibu Sri Hartati dari Unima, apakah thermal scanner itu efektif mendeteksi seseorang yang terkena virus corona? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang dari Ibu Hartati, saya pilek sudah lama dan sudah berobat, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Kata dokter alergi udara. Bagaimana sih mengatasinya ya agar bisa sembuh nih, dok? Monggo, ada dua pertanyaan nih. Udah, Bu Dokter dulu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, dengan sehubungan dengan thermal scanner ya. Jadi itu sebetulnya kita tidak bisa mengetahui apakah dengan thermal scanner itu ada COVID atau tidak, karena itu adalah suhu tubuh saja. Jadi suhu tubuh yang meningkat itu bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, apakah virus, apakah bakteri, ya, ataukah parasit yang lain, bisa juga oleh jamur dan sebagainya. Jadi itu adalah upaya kita. Jadi kalau upaya secara cepat ya, misalnya orang-orang yang mau masuk ke mall, kalau demam ya, kalau demam suhunya tinggi oleh sebab penyakit apapun karena belum ketahuan ya udah nggak bisa masuk gitu. Tapi kita tidak bisa menentukan apakah penyebab demamnya itu oleh karena infeksi virus corona, bisa saja oleh sebab yang lain. Jadi cukup banyak hal-hal yang menyebabkan orang demam ya. Kita stres saja suhu tubuh kita meningkat ya. Kita ketakutan juga bisa ya, kita infeksi yang lain juga bisa. Jadi itu adalah upaya saja untuk membedakan orang yang misalnya ya ada sakit, reaksi tubuh akibat adanya mikroorganisme yang masuk dengan yang sehat gitu ya. Kita umpamakan bahwa orang-orang yang dengan suhu tubuh yang normal adalah mereka yang sehat. Jadi, tapi untuk mendeteksi apakah dia corona atau tidak itu tidak bisa. Tadi sudah disinggung sama Bu Ade adalah ada pemeriksaan rapid. Ya, di laboratorium ada rapid antibody, rapid antigen, kemudian PCR sebagai gold standar dan sebagainya. Kapan kita gunakan? Jadi di awal-awal minggu pertama ya, minggu pertama kepada saat infeksi yang kita gunakan adalah rapid antigen. Ya, jadi antigen itu adalah kita mencari virusnya, jadi kuman mikroorganisme penyebabnya. Jadi itu minggu-minggu pertama yang paling efektif. Misalnya kita berkontak gitu ya, berkontak erat dengan mereka yang COVID gitu ya, kita mau tahu ada apa tidak gitu, kita terinfeksi apa tidak, kita pakai adalah rapid antigen. Tadi sudah dijelaskan bahwa rapid antigen itu tergantung dari jumlah virusnya juga. Setiap alat lab itu punya batas deteksi. Ya, tergantung. Kemudian cara pengambilan. Ya, kita ambil spesimen adalah swab di hidung, ya. Jadi kita latih, kita punya analis agar cara mengambilnya benar, ya. Jadi kalau kita mengambilnya benar, apakah virusnya masih ada di hidung atau sudah turun ke bawah, misalnya ya. Jadi itu juga kita cari gitu. Terus kalau pamannya hasilnya non reaktif, apakah sudah aman? Belum tentu. Ya, tapi kalau ada gejala yang khas, dia mengarah, kita bisa lakukan pemeriksaan yang gold standar, langsung aja PCR-nya. Ya, karena PCR itu yang kita cari adalah materi genetiknya. Ya, sedangkan kalau rapid adalah protein yang ada di virus tersebut. Ya, kemudian kalau minggu kedua, dia kayaknya sudah mulai gejala ya, sudah lebih dari 5 hari, 6 hari, sudah mulai panas-panas, ada batuk, sakit tenggorokan. Apa yang kita periksa? Yang kita lakukan adalah pemeriksaan rapid antibody. Jadi antibody adalah kita melihat apakah seseorang itu pernah terinfeksi. Ya. Jadi kalau positif atau reaktif ya, kita sebutnya reaktif, maka orang tersebut pernah terinfeksi. Apakah saat itu sedang terinfeksi atau tidak, kita nanti lihat apakah imunoglobulin G-nya atau M-nya yang meningkat. Ya, kalau G-nya yang meningkat berarti dia adalah infeksi yang lampau, pernah terinfeksi. Jadi imunoglobulin G atau antibodi IgG itu lebih lama dia akan hilang. Ya. Tapi kalau ada dua-duanya berarti saat itu sedang terinfeksi. Jadi ini juga kita harus cermat untuk melihat hasil pemeriksaan. Ya. Nah, kalau paling gold standarnya memang adalah PCR kita melihat. Tapi PCR pun juga mempunyai keterbatasan ya. Bukan berarti kalau negatif itu tidak ada gitu ya. Karena gini, setiap alat juga PCR itu juga ada target gennya. Ya, ada target gennya. Kemudian ada batas deteksinya. Ya, mungkin dia pernah terinfeksi, kemudian cara pengambilannya mungkin tidak benar, maka tidak kelihatan. Atau sekarang sudah ada mutasi, ya, ada mutasi. Mungkin dia sudah berubah bentuk dan sebagainya. Nah, ini yang
harus disesuaikan lagi dengan primer atau target gen yang akan kita periksa. Jadi kalau ada gejala khas, tetap kita biasanya akan melakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan, kemudian kalau memang yang bergejala berat kita akan merujuk. Ya, saya kira itu. Jadi thermal gun itu tidak bisa menentukan seseorang kena COVID atau tidak. Oh, Oke. Ya. Kemudian yang kedua sekalian Ibu, yang tadi sekalian aja Bu, sekalian aja ya. Nah, yang untuk alergi dingin memang ini biasanya kita anjurkan untuk memang ada dokter yang spesialis tentang imunologi ya, yang memang sistem imun. Jadi sistem imunnya yang dikendalikan. Ya, jadi dia biasanya adalah reaksi yang berlebihan. Jadi biasanya nanti diberikan suatu terapi gitu ya, supaya agak ditekan sehingga dia tidak terlalu overreaksi terhadap misalnya dingin gitu ya. Kemudian juga nanti imunitasnya ditambah dengan olahraga, makan makanan yang yang seimbang, yang baik ya, mengurangi alergen-alergennya, paparannya dan sebagainya. Ya, nah itu adalah upaya. Ya, tapi kalau memang dia berlebihan, sangat mengganggu, biasanya nanti dokter akan diberikan terapi di mana reaksi hipersensitivitas ini atau yang berlebihan ini akan sedikit ditekan supaya bisa berlangsung dengan baik, seimbang, sehingga pasien atau orang yang terkena alergi itu bisa menjalani hidupnya dengan normal. Ya, saya kira itu sedikit dari saya. Mungkin Bu Ade mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Dokter Tri, izin Bu Rika. Ya, saya menambahkan yang thermal scanner tadi itu ya. Ini terkait gejala demam yang dialami oleh kemungkinan ya orang yang akan masuk ke suatu lokasi gitu ya. Mungkin kita perlu perhatikan juga ya, saya sering gitu dilakukan cek seperti ya termogan. Terus misalnya nih si alat itu menunjukkan angka yang buat kita kurang make sense gitu ya Dok ya. Jadi misalkan 34 derajat, 35 itu 35,6 misalnya atau 3, itu kan kita sudah tahu ya orang manusia itu punya suhu yang tertentu yang kalau di sekitar itu masih oke ya, misalnya 37 berarti 36,8 sampai 37,2 misalnya begitu ya, plus minus 2 derajat is oke katanya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 8 derajat, udah lebih dari 0,8 derajat atau mungkin bahkan 1, 2, 3 derajat itu menjadi masalah nih, jangan-jangan alatnya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lihat juga kita nih orang Indonesia ya terbiasa dengan pengennya yang instan gitu ya. Kayak minum obat itu kayak orang makan sambal pengen berasa langsung pedes ya, minum obat langsung sembuh pengennya gitu. Kadang-kadang demam terus kita minum obat pengen langsung turun demamnya misalnya gitu. Nah itu kadang-kadang kita harus pahami dulu ya bahwa secara umum ya, secara sifat dasarnya virus itu kan dia sebenarnya self-limiting disease gitu ya Dok ya. Nanti dikonfirm lagi sama Dokter Tri. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri seharusnya. Jadi apa yang kita lakukan, pengobatan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk mengurangi gejala gitu kan. Atau tadi misalnya pada HIV ada ARV kan, antiretroviral. Itu sebenarnya untuk menekan laju replikasi si virusnya itu tadi. Jadi bukan untuk kita tuh harapannya tuh sembuh gitu ya, sehat, pulih seperti sedia kala. Nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang ada saat-saat yang kita harus terima kenyataan gitu ya, bahwa kita tidak bisa seperti itu. Nah, ada mungkin kalau demam-demam tertentu ya, katakanlah pada anak misalnya gitu. Itu dengan sentuhan langsung ya, dipeluk saja itu dia akan ada upaya untuk menetralisir suhu anak yang demam misalnya seperti itu. Yang sering kita gunakan untuk katakanlah misalnya metode kangguru ya pada saat bayi baru lahir, pada bayi prematur dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu juga sampai dewasa mungkin ya masih bisa dipertahankan perilaku baik seperti itu. Kalau saya sih sama anak-anak saya misalnya kalau dia ada demam, karena sejak kecil seperti itu ya dipeluk, ya udah nanti udah agak besar masih tetap dipeluk. Cuma memang kalau udah remaja rada-rada susah, udah berubah. Ternyata kayak virus juga berubah sifat. Kira-kira seperti itu yang ingin ditambahkan. Terima kasih Bu Rika.